Halo semuanya, saya Saro Sendar. Kali ini saya ditemanin oleh... Renaldi Utasoid, Nah, kali ini kita akan mencoba mobil yang satu ini. Mercedes AMG A35, hot hatch terbaru dari Mercedes-Benz. Nah, mobil yang satu ini kecil-kecil cabai rawit, Tapi cabai warna kuning, bukan hijau. tapi tetap mantap. Mantep banget. Nah, mobil Mercedes AMG A35 4MATIC ini adalah mobil Mercedes AMG yang paling terjangkau di pasar Indonesia saat ini dengan harga 1,2 miliar off the road. Nah, hatchback yang satu ini memiliki tampilan yang sangat agresif. Kita bisa melihat desain bumpernya, desain grillnya, ada berbagai macam parts aerodinamik yang menambah kesan sporty dari mobil yang baik dari depan maupun belakang. Nah, mobil ini juga memiliki pelek yang cukup besar, yaitu pelek yang berukuran 19 inci dan ada juga brake kit dari AMG. Nah, di belakangnya ada spoiler yang sangat besar yang sangat membuat mobil ini terlihat sporty. Nah, tapi mobil ini juga memiliki fitur yang tetap mewah, seperti ada sunroof yang cukup besar yang bisa dinikmati oleh penumpang mobilnya. Ada double light di belakang yang lagi-lagi menambah kesan sporty mobilnya. Tapi ini tetaplah sebuah hatchback yang sangat fungsional untuk harian. Jadi kita bisa melipat kursinya dengan cepat dan praktis dan membuat mobil ini lebih fleksibel untuk kondisi tertentu. Nah, tapi yang paling menarik tentu saja adalah mesinnya. Mobil ini menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder turbocharged yang menghasilkan tenaga 306 tenaga kuda dan torsi 400 Nm. Oke, jadi kita sedang berada di dalam mobil Mercedes AMG A35 dan di sini kabinnya pertama mungkin sangat futuristik, terlihat sporty dan juga masih cukup premium. Ya nggak sih bro? Ya, premiumnya masih berasa dari bahan-bahan nih. Terus habis itu juga, of course, ada karakter-karakternya Mercy dan ada karakter-karakter non-Mercy, kayak barusan ada berisik sedikit. Kalau kita udah terbiasa sama Mercedes, jadinya kita ngeliat ini sih semuanya it's very Mercedes. Dia punya air vent segala macam kan. Itu sesuatu yang familiar kalau kita naik di A-Class sampai E-Class sampai S-Class juga. Ini desain interior terbaru kan dari Mercy dan saya tuh suka banget desain air vents AC-nya itu kayak yang kayak apa sih afterburner-nya jet ya? pesawat jet. Betul. Untuk saya sih suka interiornya, setirnya juga. Ini sekarang semua very practical. Di sini untuk sebelah kiri untuk ngatur screen yang kiri, sebelah kanan untuk ngatur screen yang kanan. By the way, ini screen karena ini mobil media test car, jadi screennya masih bukan yang nanti screen akan dijual di sini ya. Yang akan dijual nanti lebih besar ya? Lebih besar. Sama seperti yang udah bisa kita lihat di Mercedes kakak-kakaknya yang lain yang udah dijual di sini. Nah, ini kita ubah ke mode Sport Plus. Sport Plus. Jadi knalpotnya bisa lebih kencang karena katupnya tuh terbuka. Suspensi juga lebih keras. Dan respon mesin lebih ini ya. Respon suspensinya juga lebih cepat ya. Wow. 306 horsepower. Udah lumayan ya sensasinya ya. Lumayan. Dan suaranya juga lumayan oke. Suaranya oke. Ini 4 silinder. Kayak lagi istilahnya jangan disamain dengan V8-nya AMG ya. GT 63S atau yang lain-lain. Udah 4 silinder terus turbocharged tapi masih cukup seru lah suaranya ya. Iya. Dan tarikannya pas tadi digeber tuh terasa banget. Nendang ya. Nendang banget. Padahal ini masih punya kakak lagi loh. Iya. A45. Tapi ini aja kalau menurut saya untuk kita pakai di Jakarta, di mana
jalanan juga nggak selalu kosong. Ya. Terus juga kalau kita mau pakai power yang gila-gilaan juga nggak selalu bisa kan, atau mungkin nggak pernah kepake juga. Ya, jadi spek ini tuh sebenarnya pas ya buat di Pas, Jakarta ya. Kita masih bisa have fun. Nah, ini kalau kita kan sekarang lagi pakai di Sport nih, Sport Plus suspensinya berasa kan lebih kaku. Lebih kaku ya. Nah, ini yang bikin rasa suspensinya itu lebih sporty itu, karena dibikin lebih keras. Tapi tadi waktu di comfort pun, kalau kita lagi belok beneran, suspensinya tuh punya power yang cukup untuk kontrol bodinya, meskipun pergerakan awal itu dia jadinya lembut. Nah, tadi itu kita baru ngelewatin bundaran Semanggi dan terasa banget sih, walaupun saya di kursi penumpang, tapi body roll mobil ini tuh hampir nggak ada ya, dan mobilnya tuh flat dan rigid banget bodinya. Ya. Satu lagi yang perlu kita ingat, ini bedanya sama hot hatch yang saingannya dia deh. Ini kurang lebih harga kan 1,2 1,250 ya, Ya. ya. Nah, saingan dia itu ada kekurangannya semuanya. Satu kekurangannya adalah mereka nggak punya all wheel drive. Mercedes untuk AMG A35 ini pakai apa namanya, disebutnya Formatic, Mercedes Formatic. Nah, sepertinya kan buat apa Formatic, nambah berat, terus habis itu nggak tadi pakai juga. Yes, memang umumnya dia akan selalu pakai tarikan depan. But pada saat kita perlu, dia empat-empatnya roda tuh bekerja untuk menjamin stabilitas yang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Ya, di gardan belakang diferensialnya tuh elektromekanikal kalau nggak salah. Jadi ada kopling yang diatur secara elektronik yang mendistribusikan torsi ke masing-masing roda kan. Nah, itu efeknya dan benefitnya akan sangat terasa kalau kita kemudian lagi jalan di jalan-jalan yang kita unfamiliar. Misalnya juga dalam saat hujan, misalnya dalam saat jalanannya ini mungkin kelihatannya rata tapi sebenarnya agak enggak. Nah, karena apa? Kalau misalnya kita tarik dan hanya dua roda, nanti pada saat dua roda itu kemudian agak sedikit berkurang traksinya, nah kan istilahnya udah nggak ada yang mencengkeram lagi nih. Iya, ini all wheel drive lebih safety ya, lebih aman ya. Khususnya bagi yang pemula mungkin ya. Pemula, dan enaknya juga all wheel drive itu untuk mobil yang powerful membuat mobilnya itu jadi usable. Karena kita nggak perlu terlalu takut, aduh nanti melintir nggak ya, melintir nggak ya, karena kalau kita tahu bahwa lebih tenang ya kita ya. Iya, it's all wheel drive. Ada lebih peace of mind. Tapi all wheel drive emang bikin cukup berat sih. Kalau kita lihat di brosur, mobil ini tuh beratnya 1,5 ton yang bagi sebuah hatchback tuh lumayan berat ya. Wow. Tapi bagusnya sih pas kita naik, pas kita kendarain nggak terasa berat ya. Nggak terasa sama sekali. Mungkin memang itu yang membuat mobil ini bodinya itu kaku, stiff, dan stiff itu selalu bagus kalau untuk bodi mobil, karena pada saat bodi mobilnya stiff, semuanya ibaratnya kayak kita punya rumah, fondasinya tuh kuat. Jadi istilahnya berpegang ke fondasi, semuanya nggak goyang. Nah, dibayarnya ya di all wheel drive dan mungkin bodi yang stiff ini gitu, dengan bobot yang agak sedikit di atas rata-rata lah. Jadi bagusnya walaupun bodinya stiff, rigid semua, kalau kita ubah misalnya ke comfort ataupun sekarang lah masih di Sport Plus. Kita sekarang udah comfort. Udah comfort ya? Nah, sekarang udah comfort. Ya, berasanya ini kan nyaman ya. Masih nyaman untuk harian, untuk jalan biasa, jalan normal kayak gini. Ya kerasa kayak hatchback biasa aja. Iya, ya kan? Hatchback yang mewah. Iya, hatchback yang mewah. Pada saat kita pengen sporty, ini bisa berubah jadi sporty. Ya, ini pas ada jalan nggak rata, nah masih nyaman banget. Dan di sini juga, walaupun ini hot hatch, masih Cashmere sih ya. Di sini kita bisa dengar kabinnya tuh cukup senyap nggak sih? Senyap, yes. Jadi isolasi kabinnya masih oke banget. Biar bagaimanapun ini kan it's a Mercedes. What do you want to do? Oke, mau nge-review mobil ya Mbak. How can I help you? Diem sebentar aja.
Tolong. Could you repeat your input, please? Oke, kita mau Nah. cobain Launch control. Launch control. Nah, kebayang nggak sih mobil ini all-wheel drive, tenaganya cukup gede, enteng pula. enteng Ya kan? pula. Nah, gimana sih cara ngaktifin launch controlnya? Tadi sih yang pertama masukin ke mode Sport Sport Plus ya. Hmm. Terus kita Kemudian nonaktifin traction control. traction control itu harus dipencet, jadi dia benar-benar off. Kemudian gampang, kalau yang lain kan masih pencet-pencet. Ya. Setelah itu dua, tinggal injek rem dalam-dalam. Terus habis itu kita injek gas dalam-dalam. Dan lepas. Sampai contohnya, wah. Gila, mantap banget. Mantap. Traksinya gila juga ya. Ya, nggak ada miss traksi sama sekali. Nggak ada speed sama sekali. Nggak ada. Karena apa? All wheel drive. Kalau Iya, misalnya iya. dia all wheel drive udah Iya, Harus pas banget. detik kita ngelepas rem dia langsung wah ya. Dan saya sukanya simple. Hmm. Harus masuk ke Sport Plus, of course. Istilahnya kan kita mau paling maksimum. And then traction control dilepas supaya apa? Mesinnya nggak nge-box down kalau misalnya dia ngerasa ada spin-spin sedikit, loose traction sedikit. Iya. Nah, and then sisanya power and all wheel drive-nya deh. The formatiknya yang take control. Mantap banget ya. Mantap ya? Mantap. Itu kurang lebih 4,7 detik 0 sampai 100. Ya. Dan menariknya lagi, kalau kita ngomongin 4,7 detik itu, akselerasi 0 ke 100-nya, itu tuh figur yang sama kayak yang dimiliki oleh C43. Mobil Oh, iya. di atas ini yang harganya lebih mahal. Iya. Jadi buat akselerasi 0 ke 100, mobil ini sama kencengnya sama C43. kencangnya ya. Oke. Walaupun harganya ya beda sekitar 400 jutaan. Nah, jadi setelah kita coba nih, kesimpulannya ini mobil oke nggak sih? Kalau menurut saya nih, ada orang punya uang 1,3, 1213, terus habis itu pengen cari hot hatch. Hatchback premium yang kencang. Secara objektif agak susah lawan ini. Ya, AMG, pilihan di pasar iya. terbatas ya. Terbatas. AMG A35 ini soalnya selain kencang, power rata-rata sama. Terus habis itu pedal shift ada, terus kenyamanan segala macam. Dia ada all wheel drive. Nah, all-wheel drive yang jadi nilai plus ya. Nilai plus banget. Memang bukan hanya gara-gara all wheel drive-nya aja, tapi nilai all wheel drive ini istilahnya sesuatu yang lain nggak ada. Iya. Dan sepakat tuh. sisanya semuanya plus minus mirip. Jadi istilahnya orang lain 9, dia 10 gara-gara ada 1 point di all wheel drive. So, untuk harga segitu agak susah ya lawan ini. Jadi ini yang paling oke ya, so far ya, Yes. in the market. Jadi, kalau punya 1,3 terus pengen hot hatch, belinya Mercedes Ya. AMG A35.